1921 akan mempresentasikan laporan kerja praktek saya yang berjudul Analisis Rute Distribusi Bahan Bakar Minyak ke SPBU Kota Bandung menggunakan metode Vehicle Routing Problem di Full Terminal Bandung Group Ujung Berung. Yang melatar belakangi laporan ini adalah kendaraan bermotor di Indonesia semakin hari jumlahnya semakin bertambah. Kendaraan bermotor menggunakan bahan bakar minyak sebagai bahan bakar utama untuk penggerak. Nah, semakin banyak pengguna kendaraan bermotor, maka semakin besar juga permintaannya. Untuk dapat memenuhi permintaan konsumen, maka distribusi perlu dilakukan dengan cara yang tepat. Proses distribusi menjadi salah satu hal yang penting, dan untuk mendukung kelancaran proses pendistribusian, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu rute distribusi dan sarana transportasi. Bila rute distribusi yang dipilih optimal, maka proses distribusi menjadi lebih optimal. Nah, PT Pertamina merupakan perusahaan yang memegang peran penting dalam pemenuhan kebutuhan BBM. Di sektor hilir, pemenuhan BBM dilakukan oleh Full Terminal. Nah, untuk Full Terminal Bandung Ujung Berung dilakukan pada 276 SPBU. Dengan banyaknya tujuan distribusi yang dibutuhkan, proses distribusi yang tepat untuk mengoptimalkan rute saat pendistribusian BBM ke SPBU dan mengoptimalkan proses distribusi menggunakan mobil tangki saat selanjutnya, proses penentuan rute distribusi BBM dari Full Terminal Bandung Group Ujung Berung belum optimal karena rute pengiriman distribusi BBM ke setiap SPBU kebanyakan hanya ke satu tujuan saja atau ke satu SPBU saja. Menyebabkan rute pendistribusian BBM kurang optimal dan mengakibatkan waktu pendistribusian menjadi lama, sehingga bisa mengakibatkan keterlambatan saat proses pendistribusian BBM ke SPBU Kota Bandung. Nah, untuk memecahkan permasalahan rute distribusi, maka dapat diselesaikan menggunakan metode Vehicle Routing Problem atau VRP. Nah, dari latar belakang tersebut, saya mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menentukan rute pendistribusian BBM ke setiap SPBU di Kota Bandung agar pendistribusian BBM dapat dilakukan secara optimal. Yang kedua, berapa jumlah mobil tangki yang digunakan untuk pendistribusian BBM setelah rute distribusi dioptimalkan. Dan yang ketiga yaitu berapa besar penghematan jarak tempuh dan waktu tempuh distribusi BBM yang harus dihasilkan dari penentuan rute distribusi setelah dioptimalkan. Kemudian, agar laporan ini lebih terarah dan terfokus, maka batasan masalahnya ada 3. Yang pertama, pendistribusian BBM hanya dilakukan ke 22 SPBU di Kota Bandung pada ritase 3 atau kelas jalan 3. Yang kedua, jumlah permintaan dianggap konstan setiap hari. Dan yang ketiga, kendaraan yang digunakan untuk distribusi BBM adalah mobil tangki dengan kapasitas 16 kL dan 24 kL. Untuk asumsi permasalahannya ada 7 poin, bisa dilihat di slide presentasi. Tujuan laporan ini adalah 1. Untuk menentukan rute distribusi bahan bakar minyak ke setiap SPBU di Kota Bandung agar optimal. Dan yang kedua, untuk menentukan jumlah mobil tangki yang digunakan untuk pendistribusian BBM setelah rute distribusi dioptimalkan. Sedangkan yang ketiga tujuannya yaitu untuk memperoleh besar penghematan jarak tempuh dan waktu tempuh distribusi BBM yang dihasilkan dari penentuan rute distribusi setelah dioptimalkan. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat bagi perusahaan dan bagi penulis bisa dilihat di slide presentasi. Maaf Pak, suara saya masih terdengar jelas? Sangat jelas.
Oke, terima kasih. Nah, kemudian untuk memperkuat laporan ini, saya mengambil teori tentang supply chain management, distribusi, transportasi, vehicle routing problem atau VRP. Nah, untuk vehicle routing problem atau VRP ini dapat didefinisikan sebagai suatu pencarian solusi yang meliputi penentuan sejumlah rute di mana masing-masing rute dilalui oleh suatu alat angkut yang berawal dan berakhir di depot asalnya. Sehingga kebutuhan atau permintaan semua pelanggan terpenuhi dengan tetap memenuhi kendala operasi yang ada, juga dengan minimalisir biaya transportasi global. Untuk komponen dan tujuan metode vehicle routing problem bisa dilihat di slide presentasi. Selanjutnya ada teori tentang metode Clarke and Briggs saving heuristic. Algoritma ini dirancang untuk menyelesaikan masalah rute kendaraan dengan berbagai karakteristik dan dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang cukup besar. Dalam hal ini adalah jumlah rute yang banyak. Nah, metode ini biasanya kalau yang gambar A ini, O itu depot atau titik awal, I dan J itu tujuan. Nah, kalau rute awalnya seperti ini, jadi depot ke SPBU, jadi balik lagi. Kalau yang J juga sama seperti itu. Tapi kalau menggunakan metode Clarke and Briggs saving heuristic, jadi bisa ke dua tujuan atau lebih. Bisa dilihat di gambar B. Nah, untuk proses pengerjaan dari metode Clarke and Briggs saving heuristic ada 4 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi matik jarak. Yang kedua, mengidentifikasi titik. Yang ketiga, Maaf membagi Widi, konsumen kalau dalam rute perjalanan. bentar bisa di stop dulu sekitar 3 menit lagi ada azan ya. Iya Pak, baik. Terus saya tinggal dulu sebentar saja. Saya mau ke masjid, jadi paling hanya 15 menit. Jadi lanjut aja, langsung lanjut ke pengunci saja, mangga. Mohon maaf. Baik Pak.
Ya, bisa dilanjutkan. Widi. Baik, Bu. Suaranya sudah jelas, Bu? Ya, sudah terdengar. Dilanjutkan aja. Oke, baik, Bu. Selanjutnya di bab 2 ini saya menggunakan teori tentang metode algoritma Nares-Napier. Algoritma ini merupakan teknik dalam menentukan rute terpendek dengan cara menentukan titik terdekat dengan jarak terpendek yang digunakan dalam pemecahan suatu masalah. Nah, metode Nares-Napier memiliki langkah-langkah penting sebagai berikut. Yang pertama, menentukan lokasi awal perjalanan atau rute pengiriman, yaitu dari TBBM atau depot. Yang kedua, menentukan lokasi pengiriman selanjutnya dengan jarak terpendek dari lokasi awal dan tidak melebihi kapasitas kendaraan. Langkah yang ketiga yaitu algoritma selesai apabila semua lokasi tujuan pengiriman, semua tujuan telah dikunjungi satu kali. Selanjutnya bab 3,
ada profil perusahaan Pool Terminal Bandung Group. Pool Terminal Bandung Group merupakan salah satu unit operasi yang berada di Supply and Distribution Regional Jawa Bagian Barat atau RJBB di bawah naungan PT Pertamina Patraniaga, anak perusahaan dari PT Pertamina Persero yang merupakan badan usaha milik negara atau BUMN dan beroperasi di bidang pendistribusian minyak dan gas. Pool Terminal BBM Bandung Group terbagi menjadi 2 lokasi. Yang pertama ada Ujung Berung yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta nomor 728 dan lokasi kedua di Padalarang. Lokasinya di Jalan Raya Padalarang nomor 474. Nah, ini gambar perusahaan Pool Terminal Bandung Group Ujung Berung. Selanjutnya ada struktur organisasi Pool Terminal Bandung Group. Pool Terminal Bandung Group dipimpin oleh Pool Terminal Manager dan membawahi 6 fungsi. Ada fungsi fleet, receiving, storage, and distribution, quality and quantity, maintenance, planning and service, fungsi sales service and general affairs, dan yang terakhir yaitu fungsi HSSE. Selanjutnya ada pola distribusi di Pool Terminal Bandung Group. Pool Terminal Bandung Group mendapatkan penerimaan BBM dari RU4, Cilacap, dan IT Balongan menggunakan jalur pipa di bawah tanah yang kemudian ditimbun di tangki timbun. Nah, sudah ditimbun di tangki timbun nanti didistribusikan menggunakan mobil tangki ke SPBU, TNI Polri, industri, dan Pertasop. Untuk produk di Pool Terminal Bandung Group Ujung Berung ada Pertamax, Pertalite, dan Biosolar. Pertamax adalah bahan bakar bensin yang angka oktannya minimal 92. Pertalite yaitu bahan bakar gasolin yang memiliki angka oktan 90 yang berwarna hijau terang dan jernih. Sedangkan Biosolar yaitu atau bisa disebut B30 merupakan campuran 30% PAME dan 70% campurannya solar. Selanjutnya ada bab 4, dimulai dari metodologi. Ada metode kerja praktek. Pelaksanaan kerja praktek disesuaikan dengan disiplin ilmu dan keahlian mahasiswa sesuai dengan prosedur kerja perusahaan yang terkait. Mahasiswa melakukan kegiatan sebagai peserta kerja praktek dengan berbagai aktivitas, dan mahasiswa mempelajari kegiatan pelaksanaan di bidang pendistribusian minyak. Untuk metode pengumpulan data, ada observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Waktu dan tempat pelaksanaan kerja praktek. Kerja praktek ini dilaksanakan secara langsung di lapangan mengikuti jam kerja perusahaan mulai dari tanggal 3 Oktober 2022 sampai 31 Januari 2023. Nah, tempat pelaksanaan kerja praktek yang saya sekarang kerja praktek yaitu di PT Pertamina Patraniaga Pool Terminal Bandung Group Ujung Berung. Untuk tahapan kerja praktek dimulai dari penentuan objek masalah, observasi dan studi pustaka, pengumpulan data, pengolahan data, pembahasan, dan pengambilan kesimpulan dan saran. Di bab 4 ini juga ada pengumpulan data. Yang pertama ada rute awal distribusi. Rute awal yang dilalui oleh mobil tangki dalam pendistribusian BBM dari FT Bandung Group Ujung Berung ke semua SPBU pada ritase 3 atau dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Untuk rute awal distribusinya bisa dilihat di slide presentasi. Selanjutnya ada data SPBU dan lepas SPBU. Distribusi BBM dikirimkan langsung menggunakan mobil tangki. Nah, untuk
SPBU-nya ada 22 SPBU pada ritasi 3. Dan untuk lokasi SPBU-nya bisa dilihat di slide presentasi. Selanjutnya ada data permintaan. Data permintaan yang digunakan yaitu data pada tanggal 27 Oktober 2022 dengan jumlah permintaan BBM yang harus dikirimkan pada ritase 3 yaitu 232 kiloliter. Data jarak dan waktu tempuh untuk setiap pengiriman dari pool terminal BBM Bandung Root ke SPBU dan dari SPBU ke SPBU lainnya dihasilkan dari aplikasi Google Maps. Untuk jumlah dan kapasitas mobil tangki. Dalam pendistribusian BBM, pool terminal Bandung Root Ujung Berung menggunakan 82 mobil tangki dengan kapasitas 5 kiloliter sebanyak 3 unit, 16 kiloliter sebanyak 34 unit, dan 24 kiloliter sebanyak 45 unit. Seudah pengumpulan data, saya mengolah datanya. Yang pertama, mengolah data penentuan rute menggunakan metode Clarke and Crick Shaping Heuristic. Nah, langkah-langkah yang digunakan yaitu yang pertama, mengidentifikasi matrik jarak. Matrik jarak dari depot atau TBBM ke 22 SPBU dan jarak dari SPBU 1 ke SPBU lainnya harus dilayani oleh mobil tangki. Langkah kedua yaitu mengidentifikasi matrik penghematan atau shaping metric. Perhitungan matrik penghematan dapat dilakukan menggunakan persamaan nilai shaping matrik dari SPBU X ke SPBU X ke SPBU Y sama dengan jarak dari depot ke SPBU X ditambah jarak dari depot ke SPBU Y dikurangi jarak dari SPBU X ke SPBU Y. Nah, saya contohkan satu perhitungan matrik penghematan dari SPBU 2 ke SPBU 4. Didapatkan hasil penghematan 26 kilometer. Bisa dilihat di sini, di tabel sini. Bisa dilihat di tabel ini untuk penghematan dari SPBU 2 ke SPBU 4 yaitu 26 sesuai dengan tabel ini. Langkah ketiga, membagi konsumen dalam rute perjalanan kendaraan. Dan yang keempat, mengurutkan konsumen di dalam rute perjalanan. Dari hasil pengolahan data diperoleh 11 rute untuk mendistribusikan BBM dari depot atau TBBM ke 22 SPBU, yaitu sebagai berikut. Nah, ini merupakan rute yang terbentuk dari metode yang pertama. Yang kedua, lahan data mengurutkan rute yang terbentuk menggunakan metode Nearest-Next-Door. Saya contohkan dengan rute 1. Rute awal yang dihasilkan berdasarkan metode Clarke and Crick Shaping Heuristic yaitu dari TBBM ke SPBU 8, kemudian ke SPBU 4, dan kembali lagi ke TBBM. Matrik jarak tempuh rute 1 bisa dilihat di slide presentasi. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, SPBU yang pertama kali dikunjungi adalah SPBU yang memiliki jarak terdekat dengan titik awal atau TBBM. Bisa dilihat di slide presentasi. TBBM ke SPBU 4 memiliki jarak 18 km yang memiliki jarak terdekat dengan TBBM dibandingkan dengan TBBM ke SPBU 8. Jadi otomatis SPBU 8 menjadi SPBU terakhir yang dikunjungi mobil tangki pada saat pengiriman. Maka kendaraan tersebut akan kembali lagi ke titik awal. Hasil dari pengolahan data tersebut diperoleh hasil sebagai berikut yang bisa dilihat di slide presentasi. Selanjutnya ada analisis.
Analisis yang pertama yaitu analisis menggunakan metode Clarke Average Setting Heuristic. Ada analisis rute distribusi. Perbandingan antara rute awal distribusi BBM dengan hasil optimasi rute pendistribusian menggunakan metode Clarke Average Setting Heuristic memiliki perbandingan yang signifikan. Bisa dilihat rute dari pol terminal Bandung ujung Berung yaitu 13 rute, sedangkan menggunakan metode Clarke Average Setting Heuristic ada 11 metode. Selanjutnya ada analisis jarak tempuh. Bisa dilihat ada perbandingannya dengan penghematan jarak tempuh sebesar 7,61%. Dan analisis waktu tempuh ada perbandingan juga dengan penghematan waktu tempuh sebesar 12,35%. Yang kedua, analisis metode Nares-Naipaul. Bisa dilihat juga perbedaannya rute awal dan rute menggunakan metode Nares-Naipaul. Untuk analisis jarak tempuhnya dengan penghematan 7,37% dan untuk penghematan waktu tempuh sebesar 12,26%. Dari hasil analisis, maka dapat dilakukan perbandingan antara rute full terminal Bandung ujung Berung dengan rute hasil perhitungan berdasarkan metode usulan. Untuk mengetahui metode mana yang paling terbaik dalam penentuan rute pendistribusian bagi perusahaan, bisa dilihat di tabel berikut ini. Nah, dari hasil perbandingan, maka metode yang baik digunakan adalah metode Clarke and Wick Saving Heuristic dengan penghematan jarak tempuh sebesar 7,61% dan presentase penghematan waktu tempuh sebesar 12,35%. Nah, berdasarkan hasil pengumpulan data, pengolahan data, analisis, dan perbandingan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, penentuan rute distribusi BBM ke 22 SPBU di Kota Bandung menggunakan dua metode VRP menghasilkan 11 rute dari 13 rute awal distribusi. Dari hasil perbandingan dua metode, maka metode yang baik digunakan adalah metode Clarke and Wick Saving Heuristic. Rute yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Rute 1 sampai rute 11 bisa dilihat di slide presentasi. Kesimpulan yang kedua, jumlah mobil tangki yang digunakan untuk pendistribusian BBM setelah rute distribusi dioptimalkan sebanyak 11 unit dengan mobil tangki kapasitas 16 kL sebanyak 4 unit dan mobil tangki kapasitas 24 kL sebanyak 7 unit. Kesimpulan yang ketiga, penghematan jarak tempuh dan waktu tempuh distribusi BBM dari metode yang baik digunakan memberikan penghematan jarak tempuh sebesar 7,61% dan penghematan waktu tempuh sebesar 12,35% dalam sekali pengiriman BBM ke SPBU di Kota Bandung. Selanjutnya ada saran. Saran di sini ada bagi perusahaan dan bagi fakultas. Yang pertama, saran bagi perusahaan. Perusahaan diharapkan dapat mempertimbangkan penggunaan metode usulan ini sehingga mampu memberikan penghematan terhadap jarak tempuh dan waktu tempuh. Saran yang kedua bagi fakultas. Diharapkan pihak fakultas jika menerapkan magang berbasis MBKM sebaiknya perencanaan dan pelaksanaannya dirancang dengan baik dan benar, tidak pimplan, dan harusnya diadakan sosialisasi dari semester sebelumnya, serta menjelaskan apa saja yang harus disiapkan oleh peserta magang MPKM. Jadi, jika ada mata kuliah yang tidak dikonversi, tetap bisa mengikuti kuliah. Untuk kegiatan kerja praktek yang saya laksanakan, yang pertama ada pengawasan
melaksanakan kerja praktek, inspeksi ke lapangan, pengukuran thickness dan katodik, kick-off meeting, itu di ruang distribusi dan apa sih pekerjaan tentang distribusi dan supply. Selanjutnya kegiatan kalibrasi pressure gauge, laboratorium, komisioning, pelatihan pemadam kebakaran, dan kegiatan lain yang bisa diikuti di PO Terminal Bandung Group ini. Baik, presentasi laporan kerja praktek saya cukup sekian. Terima kasih kepada Ibu Rahmi dan Pak Iwan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, Pak Iwan, saya boleh Oh ya, terima kasih atas presentasi dari Saudari Widiani Maulani. Berikutnya waktu dan tempat kami sampaikan kepada Ibu Penguji Ibu Rahmi Rikmayani dari SPSI MT. Waktu sekitar 20 menit. Mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Iwan. Ya, Widi, gimana nih Widi nih? Berapa bulan magang di sana? 4 bulan, Bu. Dan sekarang masih di kantor juga, Bu. Sampai tanggal berapa rencana di sana? Tanggal 31 Januari. 31 Januari. Gimana? Apa yang Widi temukan hambatan selama magang di sana? Untuk hambatan mungkin di sini sedikit, Bu. Yang saya hambatan paling menerima materinya, Bu. Kayak misal ada penyampaian materi dari pembimbing dan supervisor fungsi lain, saya harus terus menanyakannya. Mungkin itu saja, Bu. Maksudnya materi apa biasa diberi? Ya, misal kalau saya kan ada ke fungsi, jadi bergilir, Bu, ke fungsi distribusi, ke fungsi MPS, dan ke fungsi quality and quantity. Nah, misal kalau di fungsi distribusi, supply and distribusi, pertamanya menyampaikan materi tentang supply and distribusi BBM. Nah, ada beberapa singkatan dan beberapa materi yang harus saya terus tanyakan. Misal kalau saya tidak tahu, saya terus bertanya. Mungkin seperti itu aja. Ya. Terus apa yang Widi peroleh ilmu selama di sana? Baik itu hard skill maupun soft skill yang Widi dapat di sana. Alhamdulillah ilmu yang saya dapati di perusahaan ini banyak sekali, Bu. Mulai dari, kan kayak saya kebanyakan di bidang teknik, di fungsi MPS, Maintenance and Planning Service. Jadi saya bisa mempelajari tentang OE, Owner Estimate, tentang pengadaan barang dari si proyek itu sendiri, terus pengukuran ke lapangan, dan pengetahuan yang belum saya dapat di kuliah. Iya. Gimana nih cara adaptasi Widi selama dari awal masuk? Itu kan orang-orang baru semua ya, tempat baru, orang baru. Bagaimana nih cara Widi bisa masuk, bisa kenalan, kemudian bisa diterima di tempat satu, bagaimana caranya nih? Nah, kan pertama-tama saya dikenalkan dulu oleh pembimbing ke supervisor yang ada di sini. Jadi saya dikenalkan dulu oleh pembimbing satu-satu, kemudian saya kenalan. Seiring dengan berjalannya waktu, saya kebanyakan ngobrol sih, Bu, di dapur, di tempat TV. Terus kan di sini kebanyakan ada acara yang diadakan oleh Pertamina. Seperti yang di bulan Desember ada lomba memperingati HUT Pertamina, saya mengikuti dan diajak, misalnya ada kelompok, saya diajak, terus ngobrol-ngobrol, diskusi, dan akhirnya bisa akrab, Bu, gitu.
Oke. Setiap hari apa magang di sana, Widi? Setiap hari Senin sampai Jumat, Bu, dari jam 7 sampai jam setengah 4. Setiap hari itu, jam 7 sampai setengah 4. Iya, dari hari Senin sampai Jumat. Oke, jadi Sabtu Minggunya libur gitu ya? Iya, benar, Bu, libur. Eh, Widi merasakan tidak ilmu yang selama ini Widi belajar dalam kelas terimplementasi atau digunakan dalam pekerjaan Widi sehari-hari di tempat kerja praktik? Mungkin saya bisa, Bu, bisa apa ya, dari mata kuliah, misal dari supply chain and management, kan itu dari materinya saja. Nah, di sini saya bisa melihat secara langsung dan tahu gitu supply chain di perusahaan ini bagaimana, prosesnya bagaimana, alurnya bagaimana, dan syarat-syaratnya bagaimana. Sama manajemen proyek kan di sini saya kebanyakan ke lapangan, pengawasan proyek. Jadi saya mengetahui misal yang dipelajari di kampus itu ada penghematan waktu proyeknya, jadi harus sesuai aturan. Nah, gitu saya biasanya pengawasan proyek. Misal ada proyek tentang apa ya? Pembersihan tangki atau sandblasting. Nah, saya mengecek ke sana ke lapangan dan saya menanyakan, ini kegiatannya udah sampai mana? Apakah sesuai BQ atau tidak? Apakah sesuai waktu yang dipaparkan pada awal kick-off meeting atau tidak? Seperti itu, Bu. Oke, Widi di sini saya pertanyaan ke sini dulu ya, ke para Widi dulu sebentar. Ya, di sini ngambil judulnya tersebut ya. Kenapa harus mengambil metode tersebut, kan metodenya banyak ya? Kenapa Ya, Widi lebih memilih metode ini? karena di di Google juga, Bu, kebanyakan membahas tentang ini di jurnal juga, dan saya bisa apa sih mempelajarinya. Dan untuk metode-metode lain, mungkin Widi belum belajar di bangku kuliah, sehingga Widi mengambil metode yang paling gampang dan mudah dipahami oleh Widi. Ya, kalau sudah dipahami, tentu itu perbedaan antara metode ini dengan metode yang lain. Kenapa jadi akhirnya memilih sudah metode ini yang digunakan, begitu. Sesuai juga referensi, Bu. Yang lain apa sih? Kan ini tentang jaraknya, Bu. Kalau yang lain tentang titik koordinat di Google Maps. Jadi Widi agak kesusahan juga, Bu. Mungkin dari segi apa sih pemahaman Widi bisa jadi mengambil metode ini. Ya, nanti coba dibaca kembali ya tentang teori-teorinya sehingga Widi lebih banyak mengetahui antara metode satu dan metode-metode yang lainnya Widi ya. Dan ini sudah pernah disampaikan atau dibimbingkan ke pembimbing di lapangan? Kalau ke pembimbing lapangan sudah, Bu. Tapi untuk ke supervisor yang ada di sini, presentasinya hari Senin atau hari Selasa. Senin atau Selasa ya. Widi kemarin sudah bikin proposal? Sudah, Bu. Ya, di konversi pengajuannya berapa SPS yang Widi lakukan di sana? Widi share screen dulu ya, Bu. Bulan. Sebanyak 5 mata kuliah, Bu. Ada kerja praktek,
pemodelan dan simulasi, analisis dan perancangan perusahaan atau proyek, manajemen proyek, studi kelayakan perusahaan dan proyek, dan sistem standar nasional. Ada 13 SKS, Bu. 13 SKS. Memang Widi memang ambil 13 SKS semester ini karena sudah diambil ke atas atau memang hanya mengajukan 13 SKS? Sebenarnya ada 15 SKS, Bu, sama metode peramalan lanjut, tapi pas awal diskusi dengan dosen pembimbing lapangan di sini, metode peramalan lanjut tidak ada di sini. Jadi tidak dimasukkan di proposal konversi. Oke. Coba lihat ke atas. Nah, untuk pemodelan dan simulasi, kenapa Widi bisa mengklaim ini masuk konversi ke dalam mata kuliah tersebut? Karena apa yang Widi lakukan di sana? Nah, dari target pengembangan keterampilan yang saya tuliskan di sini, poin kedua, mampu menginput data administrasi perusahaan. Nah, kalau di perusahaan ini yang saya kerjakan seperti menginput data WLA atau work loading analisis dari si pekerja di sini, Bu. Seperti itu. Kebanyakan menginput data. Ya, untuk simulasinya, kemudian simulasinya bisa di-cover dari ini ya, dari laporan kerja praktek ini ya, di dunia kayak turun ke bawah. Ya. Nah, untuk analisa perancangan perusahaan, gimana? Untuk penerapannya di sini, saya membantu menyiapkan dokumen persetujuan kerjasama, seperti kerjasama dengan vendor-vendor dan proyek-proyek lain yang akan dilaksanakan di sini, Bu. Dan biasanya saya membantu menyeken dokumen perjanjian, surat borongan pekerjaan, seperti itu, Bu. Dan biasanya saya diberikan contoh untuk membuat owner estimate untuk mengatur keuangan si proyek tersebut. Nah, itu harus dimasukkan ke dalam situ, didetailkan di sini nih, di dalam rincian kegiatan itu didetailkan. Jadi. Oh iya, Bu, di Ya, ini analisa dan perancangan proyek juga saya mengecek dan mengevaluasi lembar JSA atau Job Safety Analysis setiap perencanaan proyek. Jadi setiap sebelum dan sesudah adanya proyek, misal sekarang ada proyek revitalisasi pengadaan HSE. Nah, apa aja safety yang digunakan, bahan-bahan, apakah sesuai dengan standar yang ada di perusahaan ini atau tidak. Nanti saya mengecek dan merevisi kata-kata yang ada di JSA oleh si vendor-vendor. Mungkin seperti itu, Bu. oke, turun ke bawah, lanjut. Ini. Kalau studi kelayakan perusahaan dan proyek ini gimana? Observasi dan wawancara. Nah, mungkin dari ini, Bu, yang poin nomor 2, mampu memahami peraturan dan kelengkapan perizinan. Nah, biasanya kan saya membantu menyeken dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk perizinan si proyek atau vendor-vendor tersebut. Jadi saya tahu mengetahui sebagian dokumen yang harus ada di kelengkapan perizinan dan surat yang lainnya. Terus, lalu ada lagi?
Oh, kan di surat biasanya ngenyeken itu ada tentang peraturan-peraturan ya, Bu. Ada pasalnya. Nah, saya sebagian baca-baca dan saya ini deh masuk ke poin nomor 1, Bu. Yang ini. Membantu menyiapkan dokumen persetujuan kerjasama seperti ketentuan hukum, ketentuan kontrak kerja, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika kerjasama. Ya, lanjut bawah terakhir. Sistem standar nasional. Di sana Ya. Widi melakukan apa? Apa yang Widi kerjakan? Kalau di sini untuk sistem standar nasional itu masuknya ke fungsi HSSE, Bu, Healthy, Safety, Security, and Environment. Nah, biasanya kalau yang saya dapat di sini mungkin tahu materinya saja, Bu. Jadi tidak mengetahui secara khususnya. Soalnya itu di fungsi HSSE. Dan mengetahui apa saja ISO yang diterapkan di sini. Ya. Mungkin cukup sekian dari saya, Pak Iwan. Iya. Ya, terima kasih Ibu Nguji, Bu Wadik 1, Ibu Rahmi Rismayani Deli atas kesediaannya untuk menguji dengan mengajukan pertanyaan, pernyataan, sanggahan, dan masukan. Terima kasih sekali atas berbagai masukannya. Memang apa yang kami susun tentu, teman-teman susun tentu masih jauh dari kata baik ya, tentu masih harus banyak perbaikan. Mohon dari teman-teman, khususnya dari Saudari Widianti, untuk memperbaiki ya apa yang diberi masukan oleh Ibu penguji tadi, untuk semakin kesempurnaan dari laporan kerja prakteknya. Untuk selanjutnya dari teman-teman masih ada waktu sekitar 5 menit, maka jika teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya atau ditanyakan berkaitan dengan presentasi kerja praktek yang disampaikan oleh presentasi seminar kerja praktek yang disampaikan oleh Saudari Widianti Maulana. Maka teman-teman, waktu dan tempat kami persilakan. Jika tidak ada yang mau bertanya atau memberi masukan. Silakan ke teman-teman yang mau menanyakan tentang laporan kerja praktik saya. Ya. Teman-teman semua yang hadir mohon untuk mengisi absensi ya, link absensi yang sudah diberikan. Kemudian yang kedua, teman-teman Widianti untuk mengumpulkan laporan, kemudian presentasi dengan PowerPoint, dan juga untuk proceeding ya di link yang ada dengan memberi nama, name, straight, nama lengkap, straight, diberi apakah itu laporan, apakah itu presentasi, apakah itu proceeding. Ya, dan nanti dari Ibu penguji juga akan memberi nilai, saya juga akan memberi nilai. Ya, jika tidak ada yang disampaikan lagi, teman-teman yang ini Teh Widi adalah satu contoh yang bisa menurut saya sebagai pembimbing tugas akhir kerja prakteknya bisa lanjut ya ke tugas akhir dengan berbagai catatan untuk kelengkapan data. Jadi teman-teman yang lain bisa menjadikan itu sebagai contoh ya, untuk siapa tahu nanti menurut pembimbing akan ada perbaikan-perbaikan ya. Bisa ditindaklanjuti dengan tugas akhir dengan berbagai perbaikan-perbaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di hari besok, Ibu dan juga rekan-rekan, tetap hadir ya sampai hari Senin acaranya. Jadi mohon teman-teman tetap hadir karena memang ini kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat ya, bukan hanya dari rekan kita,
tentu dari Bapak Ibu penguji yang tadi salah satunya dari penguji Ibu Rahmi ya, itu banyak sekali kita bisa menimba ilmu. Karena itu mohon tetap hadir sampai dengan hari Senin ya. Kita akan tetap melaksanakan seminar kerja praktek sampai dengan hari Senin. Hari Jumat dari pagi jam 9 sampai jam 17.00 dan hari Senin jam 9 juga jam 17.00. Mohon teman-teman tetap mengikuti semua ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cukupkan, kemudian saya tutup sampai di sini ya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya live ya, kiri ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum.